Mengejutkan, Meghan Markle dikabarkan akan buat Ratu Elizabeth II hancur. Meghan Markle kembali ajukan gugatan ke pengadilan setempat terhadap salah satu perusahaan surat kabar Inggris. Namun, menurut seorang ahli kerajaan, Ratu Elizabeth II dikabarkan hancur oleh pengajuan pengadilan terbaru Meghan Markle yang dinilai sebagai permainan kekuasaan. Seperti yang telah banyak diketahui, baru-baru ini Meghan Markle kembali mengajukan gugatan terhadap Mail dan perusahaan induk DMG Media pada bulan Oktober yang menerbitkan kutipan dari surat pribadi yang dia tulis kepada ayahnya pada 2018 silam. Dikutip dari laman Express, Meghan menuntut perusahaan tersebut karena melanggar privasi, pelanggaran hak cipta dan Undang-Undang Perlindungan Data 2018. Namun di sisi lain, penerbit mengatakan hal tersebut berdiri di samping cerita dan akan membela kasus ini dengan penuh semangat. Dalam putaran terakhir dokumen pengadilan yang dirilis ke publik, tim kuasa hukum Meghan Markle menggambarkan istri dari Pangeran Harry itu tak dilindungi oleh institusi dan dilarang membela diri saat dia hamil. Kuasa hukum Meghan mengklaim bahwa Istana Kensington mengatakan kepadanya bahwa semua teman dan keluarga harus tak berikan komentar ketika dihubungi oleh media, dan hal tersebut membuat semua orang merasa dibungkam. Bahkan dokumen-dokumen itu juga membuat klaim terpisah bahwa dana publik yang digunakan untuk pernikahan Pangeran Harry dan Meghan jauh lebih besar daripada pendapatan pariwisata. Menurut seorang ahli kerajaan, ratu dan anggota senior lainnya dari keluarga kerajaan akan hancur oleh klaim yang dibuat oleh Meghan Markle itu. Editor harian Daily Mirror, Russell Mears, mengklaim dia memiliki sumber di istana yang mengatakan bangsawan senior hancur dan menilai klaim itu sebagai permainan kekuasaan oleh Meghan dan pengacaranya. Ketika kita mengingat kembali pernyataan ratu ketika mereka bersiap untuk meninggalkan keluarga kerajaan, saya selalu berpikir mereka sangat-sangat tulus, ujar Russell Mears. Mears mengatakan bahwa jika mengingat masa-masa ketika Meghan dan Harry memutuskan untuk pergi sebagai anggota senior kerajaan Inggris, betapa ratu selalu menyebutnya sebagai keluarga. Aku sudah bicara sebelumnya tentang bagaimana kata keluarga digunakan 8 kali. Sang ratu mengatakan betapa terkesannya dia dengan Meghan, bagaimana dia menyambutnya ke dalam keluarga. Aku pikir kita telah melihat itu ketika mereka berada di pertunangan pertama bersama di Chester, kata Mears. Dan aku tahu dari berbicara kepada orang-orang di istana bahwa bangsawan senior akan benar-benar hancur oleh ini, tambahnya. Mears mengungkapkan jika permasalahan ini merupakan permainan kekuatan besar-besaran yang dilakukan oleh Meghan dan pengacaranya. Editor harian Daily Mirror itu mengatakan tampaknya Meghan tidak senang dengan cara dia diperlakukan, terutama cara di mana dia tidak diizinkan menanggapi secara publik terhadap artikel tertentu yang muncul di surat kabar tertentu berkaitan dengan ayahnya yang berbicara, ujarnya. Namun, ini bukan pertama kalinya Meghan menyiratkan dia tidak didukung oleh keluarga kerajaan. Dalam sebuah wawancara bersama Tom Brady, Meghan berterima kasih karena bertanya tentang kesejahteraan. The Duchess of Sussex itu mengklaim tidak banyak orang yang bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja dalam apa yang banyak ditafsirkan sebagai serangan terselubung. Namun Mears menegaskan bahwa sepengetahuannya keluarga kerajaan sangat menyukai Meghan dan menerimanya dengan ramah. Tetapi siapapun yang saya ajak bicara mengatakan bahwa Meghan disukai oleh keluarga, dia disambut di dalamnya. Charles sangat menyukainya, ujar Mears menjelaskan. Tentu saja anak laki-laki memiliki masalah mereka. Kate dan Meghan adalah orang yang sama sekali berbeda. Tapi siapapun di anggota senior keluarga sangat-sangat menyukainya. Dan saya pikir mereka akan benar-benar kecewa dengan berita utama pagi ini dan rinciannya keluar dalam dokumen pengadilan ini. Pengajuan terbaru Meghan menanggapi beberapa pertanyaan dari terdakwa, banyak tentang wawancara yang diberikan teman-temannya kepada majalah People pada Februari 2019, di mana surat itu disebutkan. Dan inilah 14 klaim Meghan Markle di pengadilan yang menyeret sepupu Pangeran Harry. Mantan anggota senior keluarga kerajaan Inggris, Meghan Markle belum lama ini melayangkan 14 klaim ke pengadilan setempat untuk salah satu perusahaan surat kabar Inggris.
Klaim tersebut dilayangkan Meghan kepada perusahaan surat kabar Associated Newspaper Limited, ANL. Meghan juga menuntut ALN terkait 5 artikelnya yang dipublikasikan oleh 2 media lokal Inggris pada Februari 2019 lalu. ALN diketahui telah memasukkan bagian-bagian surat pribadi Meghan yang ditujukan untuk ayahnya. Sebelumnya, Meghan sempat mengirimkan surat pribadi yang ditujukan kepada sang ayah, Thomas Markle, pada Agustus 2018 lalu. Meghan kemudian melayangkan 14 klaim tersebut ke pengadilan setempat pada 28 Juni 2020. Dikutip dari laman Mirror, berdasarkan keterangan dari laporan pengadilan setempat, berikut 14 klaim yang dilayangkan Meghan. Pertama, Meghan tak tahu wawancara yang dilakukan teman-temannya. Pada Februari 2019 lalu, 5 teman Meghan melakukan wawancara secara anonim kepada ANL. Meghan mengklaim dirinya tidak mengetahui bahwa teman-temannya melakukan hal tersebut. Maka dari itu, Meghan menuntut ANL telah melakukan pelanggaran privasi. Yang kedua, teman-teman Meghan khawatir tentang kesehatan mentalnya. Laporan pengadilan mengatakan pada saat teman-teman Meghan mengunjunginya di London, Inggris, mereka sangat prihatin dengan kondisi istri dari Pangeran Harry tersebut. Teman-temannya pun sangat khawatir dengan kesehatan mental Meghan saat sedang mengandung ARSY lantaran tidak dapat perhatian dari kerajaan Inggris. Yang ketiga, tak sebut Thomas Markle telah mengkorbankannya. Meghan mengklaim pada surat yang ditulisnya, dirinya membantah bahwa sang ayah menjadikannya sebagai korban dalam masalah-masalah di hidupnya. Meghan justru khawatir jika Thomas Markle membiarkan putrinya dimanipulasi oleh media-media cetak. Selanjutnya yang keempat, Meghan sempat berdiskusi dengan keluarga kerajaan saat membuat suratnya. Meghan mengatakan bahwa dirinya telah memberitahu teman-teman dan anggota keluarga kerajaan Inggris tentang surat untuk ayahnya tersebut. Meghan juga mengonfirmasi dirinya terlebih dahulu mendiskusikan isi surat tersebut bersama Pangeran Harry dan sang ibu Doria Ragland. Tak hanya itu, dirinya pun mengaku telah berdiskusi dengan 2 temannya, tim komunikasi Istana Kensington serta pengacaranya. Selanjutnya yang kelima, Meghan merasa tak dilindungi oleh institusi kerajaan Inggris. Salah satu klaim mengatakan Meghan mengaku dirinya tidak mendapatkan perlindungan dari institusi kerajaan Inggris. Namun, seorang staf istana menegaskan keluarga kerajaan Inggris akan kecewa jika Meghan merasa tidak dilindungi oleh institusi. Ratu, Pangeran Charles, Duke dan Duchess of Cambridge hingga semua orang di istana berusaha keras untuk membuatnya merasa diterima dan akan sangat kecewa dengan tuduhan-tuduhan ini yang sangat berani, ujar salah satu staf istana yang enggan disebutkan namanya. Selanjutnya yang keenam, Meghan dipaksa kerajaan untuk tidak bicara kepada media. Meghan mengatakan dirinya dipaksa agar tidak memberikan komentar sedikit pun oleh tim komunikasi Istana Kensington terkait wawancara dengan media atau urusan-urusan yang lain. Selanjutnya yang ketujuh, Meghan pertama kali tahu artikel berisi suratnya dari Pangeran Harry. Meghan menuturkan bahwa Pangeran Harry menjadi orang pertama yang memperlihatkan artikel dari ANL tersebut. Dirinya juga menganggap ANL telah mempublikasikan artikel yang berisi suratnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. 8. Meghan seret nama sepupu Pangeran Harry. Dalam laporan kepada pengadilan setempat, Meghan juga menyeret 3 nama yang merupakan sepupu dari Pangeran Harry. Meghan menolak pilihan kerajaan Inggris yang mulai memperkerjakan Putri Agnes, Putri Beatrice, dan Pangeran Michael di Istana Kensington. 9. Meghan klaim pernikahannya hasilkan pendapatan negara hingga 17 triliun. Dalam dokumen tuntutannya di pengadilan, Meghan klaim bahwa pernikahannya dengan Pangeran Harry mampu menambah pemasukan negara sebesar 17 triliun. Hal tersebut disebabkan oleh munculnya wisatawan dari mancanegara yang hadir di pernikahan mereka. Selanjutnya yang ke-10, Meghan bantah blokir panggilan telepon Thomas Markle. Meghan menyebut bahwa dirinya beberapa kali mencoba menghubungi sang ayah 1 minggu setelah acara pernikahannya. Namun, Thomas Markle mengabaikan semua panggilan Meghan tersebut. Yang ke-11, mendapat 5 panggilan telepon dari Thomas Markle. Meghan menegaskan dirinya sempat mendapatkan 5 panggilan telepon dan beberapa pesan singkat dari Thomas Markle terkait masalah jantungnya pada 15 Mei 2018 lalu.
Thomas Markle menelpon Meghan sekitar pukul 17.13 dan pukul 18 waktu setempat.